Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan pembahasan selanjutnya, yaitu pada sistem pendingin. Sistem pendingin itu luas, sistem pendingin itu banyak bahasanya. Oleh karena itu kita akan batasi pada pertemuan kali ini. Yang dibahas hanya satu fungsi daripada sistem pendingin, yang kedua adalah jenis-jenis sistem pendingin. Oke, sebelum melanjutkan pada pembahasan yang dua tadi, kalian harus pahami kenapa pada sistem pada mobil atau pada mesin itu dibutuhkan sistem pendingin. Ya, ini ada beberapa alasan dibutuhkannya sistem pendingin atau cooling system. Alasan yang pertama yaitu bahan akan lunak pada suhu tinggi. Ya, walaupun itu logam kuat, apabila suhunya tinggi, naik terus tinggi makin tinggi, maka akan ketemu titik didihnya. Otomatis bahan tersebut akan lunak. Yang kedua, clearance. Antara komponen yang saling bergerak menjadi terhalang. Maksudnya di sini adalah bergerak itu adalah bergesekan, ya, bergesekan. Contoh halnya seperti piston. Piston bergesekan dengan boring. Ya, apabila terjadi pemanasan atau over, ya, panas, maka si clearance ini dia tidak ada celah. Otomatis kalau tidak ada celah, maka akan macet atau ceker. Kita biasanya menyebut dengan istilah ceker. Karena apa? Yang namanya logam, kalau misalkan dipanaskan terus menerus suhunya dengan suhu yang tinggi makin tinggi, maka akan terjadi pemuaian. Ya, jadi alasan dibutuhkannya sistem pendingin pada mesin itu salah satunya ini, clearance. Ya, yang ketiga yaitu terjadinya tegangan thermal. Ya, tegangan thermal itu adalah tegangan yang dihasilkan oleh perubahan suhu. Yang keempat, pelumas lebih mudah rusak oleh karena panas yang berlebihan. Pelumas di sini kalau misalkan mencapai lagi titik didihnya, lambat laun akan habis. Ya, sebelum habis biasanya komposisinya rusak. Ya, makanya di sini dibutuhkanlah sistem pendingin. Yang kelima yaitu pembakaran tidak normal. Kenapa terjadi pembakaran tidak normal? Ya, karena suhu mesin apabila posisi dingin mungkin dia normal pembakarannya. Karena apa? Gerak naik turunnya sebanding, atau gerak naik turun pistonnya itu normal. Ya, tidak ada istilahnya hambatan. Lain halnya lagi kalau misalkan suhunya makin tinggi makin naik, ya, otomatis di sini pembakaran juga tidak akan normal. Nah, makanya di sini resikonya terjadi knopping. Oke, kita lanjut pada pembahasan inti, yaitu fungsi daripada sistem pendingin. Fungsi daripada sistem pendingin seperti halnya tadi, alasan kenapa dipasangnya sistem pendingin ini ada untuk mengurangi panas pada motor atau mesin. Mengurangi panas, ya, bukan mendinginkan, tetapi mengurangi panas. Mesin akan tetap panas, akan selalu panas karena apa? Terjadi pembakaran yang terus-menerus. Makanya di sini perlu sistem pendingin. Fungsinya adalah untuk mengurangi panas. Karena panas yang dihasilkan oleh pembakaran di sini bisa mencapai kurang lebih 2500 derajat Celcius. Lanjut yang kedua, mempertahankan temperatur motor pada temperatur yang paling efisien. Efisien di sini supaya temperatur motor itu ideal. Ya, idealnya itu kisaran antara 82 derajat Celcius sampai 99 derajat Celcius. Ya, sehingga clearance yang tadi saya sebutkan, yang tadi kita bahas alasannya itu maksimal. Maksimal di sini adalah tidak istilahnya tidak terjadi kebocoran, walaupun ada celah, ya, ada celah, walaupun ada celah tetapi tidak terjadi kebocoran, sehingga apa? Emisi gas buangnya minimal. Oke, lanjut.
Ya, fungsi yang ketiga daripada sistem pendingin itu adalah mempercepat motor mencapai suhu kerja. Ya, pada saat mesin dingin di sini fungsinya sistem pendingin, ya, proses pembakaran itu dia tidak sempurna sehingga tenaga yang dihasilkannya juga tidak maksimal dan banyak mengandung emisi gas buang. Coba kalian di pagi hari menyalakan motor kalian, pasti emisi gas buangnya itu kelihatan bau, ya, juga kelihatan agak sedikit hitam. Kenapa hitam? Karena kondisi mesin itu dingin sehingga membutuhkan campuran bahan bakar dan udara yang lumayan cukup banyak untuk meledakkan di ruang bakar, ya. Jadi butuh banyak, ya, butuh banyak campuran bahan bakar dan udaranya untuk membakarnya. Tuh, lain halnya dengan kondisi yang mencapai suhu kerja. Suhu kerja itu di sini di kisaran antara 82 sampai 99 derajat Celcius, maka dia tidak terlalu membutuhkan campuran bahan bakar dan udara yang itu banyak. Lanjut, yang keempat yaitu memanaskan ruangan dalam ruang penumpang. Nah, kalau ini pada negara yang mengalami musim dingin, ini bisa dimanfaatkan, ya. Fungsi daripada sistem pendingin itu adalah untuk mengatur suhu. Sama halnya seperti AC, namun di sini dia bermainnya itu adalah dipanas, ya, dipanas. Jadi untuk menghangatkan, ya. Lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis sistem pendingin mesin. Yang pertama yaitu sistem pendingin udara, yang kedua adalah sistem pendingin air. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara juga ada dua, ada sistem pendinginan udara alamiah, yang kedua adalah sistem pendinginan udara tekan, ya. Nah, sistem pendinginan udara alamiah dengan sistem pendinginan udara tekan. Jadi jenis daripada sistem pendingin ada dua. Yang pertama sistem pendingin jenis udara, yang kedua sistem pendingin jenis air. Lalu sistem pendingin jenis udara juga ada dua lagi, sistem pendinginan udara alamiah, yang kedua sistem pendinginan udara tekan. Ya, kalau alami dia mengandalkan angin, kalau angin alami, ya, murni dari alam atau dengan melajunya kendaraan kita. Terus yang keduanya, kalau yang kedua itu sistem pendinginan udara tekan. Ini memanfaatkan gerakan naik turun piston atau dia ngambil pada crankshaft, ya. Lanjut, yang ketiga penggunaan sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara adalah sistem yang memanfaatkan udara untuk melepas panas. Bisa kalian lihat di sini penggunaan sistem pendingin udara, ya. Sistem pendingin udara di sini dipasang sirip, ya. Ini alami tanpa ada kipas. Jadi dia mengandalkan sirip terus mengandalkan laju daripada kendaraan tersebut, ya. Terus kalau yang ini itu dia mengandalkan ada di sini fan atau kipas, ya, walaupun dipasang sirip, ya, namanya cooling plate, ya, dia akan dianginkan atau anginnya itu digerakkan oleh yang namanya fan atau kipas di sini, ya. Lanjut, kelebihan daripada sistem pendingin udara. Satu, bobot mesin lebih ringan. Otomatis dia lebih ringan karena apa? Komponennya juga sedikit. Untuk yang jenis alami, dia hanya mengandalkan sirip-sirip yang dipasang pada blok mesin sama kepala silindernya. Kalau yang sistem pendinginan udara tekan itu ada ditambah dengan fan atau kipas. Kelebihan yang kedua yaitu untuk pemanasan sampai temperatur kerja sangat cepat, ya. Yang ketiga, mesin terhindar dari kebocoran air karena di sini dia tidak menggunakan air. Yang keempat, tidak ada masalah meskipun musim dingin. Mau musim dingin
tetap lanjut ya, tetap jalan karena dia tidak akan beku ya. Karena apa? Yang namanya sirip apakah akan beku? Tidak ya, karena dia bukan bentuk zat cair, dia berbentuk padat. Lalu kekurangannya, untuk kekurangannya suara mekanis cenderung lebih keras dari udara, tidak dapat meredam karena udara tidak dapat meredamnya. Suara-suara mekanis di sini adalah mekanikal. Di sini dia suara yang timbul daripada untuk menggerakkan kipas, menggerakkan kipas atau fan. Kekurangan yang kedua yaitu untuk mesin lebih dari satu silinder perlu ada jarak antar silinder. Nah, di sini karena di dalam satu silinder dipasang yang namanya sirip-sirip, otomatis dia memerlukan ada jarak antar silinder. Kalau mesinnya lebih dari satu silinder, ini dia menyebabkan apa? Konstruksi mesin lebih besar. Lalu pengaturan panas yang ideal sulit dicapai. Maksudnya ini, pengaturan panas untuk mencapai suhu kerjanya itu dia sulit dicapai karena apa? Dia tergantung untuk yang tipe tekan ya. Untuk yang tipe tekan dia mengandalkan fan. Kalau fannya misalkan fan dari luar itu mendorong ke dalam, kalau udaranya dari luar panas maka ke dalam juga akan tetap panas. Otomatis di sini untuk pengaturan panas yang ideal, untuk ngaturnya itu apakah mau suhunya mau pas, itu dia sangat sulit. Bisa saja dia kelebihan atau mungkin juga kekurangan karena si fan atau kipas tersebut bergerak terus gitu ya. Jadi di sini untuk mengaturnya itu untuk menuju pada posisi ideal sulit ya capai. Lalu kekurangan yang keempat yaitu perlu kipas yang besar untuk menyerap dan sehingga banyak menyerap tenaga. Perlu kipas yang besar sehingga banyak menyerap tenaga. Maksudnya di sini adalah perlu kipas yang besar ya untuk mendinginkan satu mesin. Karena apa? Kalau kipas kecil dia yang menghasilkan anginnya pun atau menghasilkan udara yang bergeraknya pun akan kecil. Kalau kipasnya besar akan besar sehingga pendinginan atau penurunan panas di sini akan lebih cepat. Lalu kalau makin besar maka dia akan menyerap tenaga. Maksudnya untuk menggerakkan kipas yang besar kan lebih ibaratkan dayanya itu akan, daya yang dibutuhkannya juga akan besar. Makanya di sini dia menyerap tenaga daripada si crankshaft tersebut ya. Jadi si crankshaft itu dia menggerakkan lagi kipas, jadi tenaga untuk menggerakkan roda ke belakang itu terkurangi atau mengurangi ya oleh pergerakan atau untuk menggerakkan kipas. Lanjut yang kedua yaitu sistem pendingin air. Sama di sini juga sistem pendingin air ada dua. Ada sistem pendinginan air alami, yang kedua adalah sistem pendinginan air tekan. Untuk yang sistem pendinginan air alami di sini bedanya dengan yang sistem pendinginan udara air tekanan itu hanya ada pada water pumpnya ya, water pump. Untuk ininya sama saja, cuman tidak ada water pump. Kalau ini ada water pump kalau yang sistem udara tekan. Jadi ada istilahnya pompa ya, ada pompa. Kalau ini dia memanfaatkan daripada titik didih ini. Titik didih atau air yang mendidih kan, kalau air yang mendidih otomatis dia menimbulkan tekanan. Nah, maka dia akan menekan ke atas. Nah, di sini mendinginkan, lalu dia bersirkulasi lagi ya ke dalam mesin. Kalau sistem pendinginan udara tekan dia dipompa oleh yang namanya ini pump ya. Di sini biasanya terletak ya. Lanjut sistem pendinginan air. Nah, tadi kalau sistem pendinginan udara memanfaatkan udara, kalau ini memanfaatkan air untuk melepas panasnya. Kalau sistem pendinginan air ini banyak komponennya ya.
ada yang namanya radiator, ada yang namanya kipas, ada yang namanya pompa, ada yang namanya termostat, ada yang namanya reservoir, dan juga selang atau saluran air. Ada juga di dalamnya water jacketnya di dalam blok mesin gitu. Jadi komponennya itu lumayan banyak, tidak seperti tadi jenis tadi. Kalau yang jenis tadi hanya mengenalkan sirip sama pan atau kipas ya. Oke, kelebihannya untuk sistem pendingin air itu temperatur seluruh mesin lebih seragam sehingga kemungkinan distorsi dia kecil ya. Kenapa temperatur mesinnya itu seragam? Karena air dia mengalirkan pada mesin ya, pada mesin. Kalau angin kan menggerakkan hanya bagian yang depannya saja atau yang depan bagian kipasnya saja. Kalau air kan tidak, dia ada water jacketnya pada blok mesin ya. Lalu yang kedua, ukuran kipas di sini lebih kecil sehingga tenaga yang diperlukan lebih kecil. Nah, ini untuk jenis mekanikal, tidak seperti yang zaman sekarang itu udah elektrikal, jadi tidak usah memanfaatkan tenaga daripada putaran mesin. Kalau ini dia masih memanfaatkan putaran mesin untuk menggerakkan kipasnya. Otomatis tenaga yang diperlukannya tenaga yang dihasilkan dari mesin itu dia akan terkurangi. Nah, tetapi dia lebih kecil karena ukuran kipas juga kecil ya. Lalu yang ketiga, mantel air atau di sini water jacket ya, water jacket yang ada pada blok silinder ya. Mantel air dan air dapat meredam getaran. Ini untuk meredam getaran berarti suara mesin agak lebih halus ya. Lalu yang keempat yaitu kemungkinan overheat kecil meskipun dalam kerja yang berat. Maksudnya kemungkinan overheat kecil di sini ya, karena pendinginan yang merata, terus medianya juga air gitu ya. Medianya juga air, maka dalam dalam suatu kerja yang berat juga kemungkinan untuk overheatnya kecil ya, karena tadi pendinginan yang merata ya. Lanjut, jarak antar silinder dapat diperpendek sehingga mesin lebih ringan. Kalau tadi jenis tadi ya, kalau jenis tadi kan jenis angin ya, sistem pendingin air angin ya, maaf, dia memerlukan sirip di dalam blok silindernya itu, kepala silinder atau di dalam satu silinder. Nah, kalau ini dia hanya mengenalkan water jacket. Kalau water jacket kan diameternya juga atau lebarnya juga tidak terlalu lebar. Beda dengan seperti sirip. Kalau sirip semakin lebar semakin bagus ya, apalagi siripnya itu dipasangnya itu lebih kelebarannya lebih kecil, maka pemanasan atau istilahnya penyerapan panas, mengeluarkan panasnya juga dia akan lebih cepat. Nah, kalau di sini ya, jarak antar silinder di sini karena dia menggunakan water jacket bisa diperpendek sehingga mesin lebih ringan karena konstruksinya juga kecil. Lalu kekurangan sistem daripada pendinginan air. Satu, konstruksi lebih rumit, jelas lebih rumit dibandingkan dengan konstruksi yang tadi sistem pendinginan angin. Karena di sini komponennya juga lebih daripada dua ya kan, tidak seperti tadi kalau yang jenis angin itu hanya mengandalkan sirip sama kipas. Kalau ini kan banyak, ada radiatornya, ada termostatnya, ada pompanya, ada selangnya, ada reservoirnya, ada water jacketnya. Jadi lebih dari dua komponen, otomatis konstruksinya juga menyebabkan lebih rumit. Harga relatif lebih mahal. Kenapa harganya relatif lebih mahal? Karena tadi komponennya juga kan bertambah, otomatis harganya juga akan bertambah mahal. Lalu kemungkinan kebocoran air pendingin. Nah, kebocoran air pendingin ini pasti akan terjadi apabila misalkan pada radiator jumlah airnya itu sedikit ya, atau airnya itu sampai kita kelupaan ngisi air atau menambah air sehingga terjadi overheat. Maka kalau terjadi overheat
mesin atau blok mesin itu akan sedikit centang. Kalau centang, resikonya air ini ada yang bocor ya. Kalau permukaan centang, otomatis kan air akan bocor. Oke, itu saja, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.